Ia terus mencobanya, tapi sia-sia. Akhirnya Zahra menyerah. Ia sudah sangat kelelahan. Putus asa, batinnya berteriak memanggil nama suaminya. "Mas Firman, tolong Zahra, Mas." Dia terus melakukannya, entah berapa lama ia berada dalam situasi seperti ini. Ketika tarhim berkumandang, tubuhnya sudah sangat kelelahan. Antara sadar dan tidak, Zahra merasakan tubuhnya melayang. Lalu, brak, semuanya menjadi gelap. Saat itu masih remang-remang ketika Bujang bangun. Udara yang sangat dingin membuat siapapun malas bangun tepat waktu buat sholat subuh termasuk Bujang. Bahkan seluruh penghuni rumah dinas belum ada yang bangun. Dia orang pertama yang bangun, malas Bujang membuka pintu. Bujang sangat terkejut ketika di halaman rumahnya dia mendapati tubuh Zahra terkapar tidak sadarkan diri. Sambil memampak tubuh Zahra, Bujang berteriak minta tolong. Teriakan Bujang membangunkan seisi penghuni rumah dinas. Selain pagi yang hening juga suaranya memang sangat keras. Bujang membopong tubuh Zahra menuju rumah dinas milik Zahra. Firman yang mendengar teriakan Bujang meloncat dari tempat tidur. Saat dia meloncat dari tempat tidur, dia tidak sadar bahwa istrinya tidak ada di sana. Dia berlari ke pintu depan lalu membuka pintu. Firman sangat terkejut mendapati istrinya dipopong Bujang. Dia tertegun berlama-lama. Firman tersadar saat Bujang menegurnya. "Pak, tolong saya, berat ini," ucap Bujang sambil merangsek masuk. Lalu Firman membantu Bujang membopong istrinya. Keduanya membaringkannya di tempat tidur. Begitu Zahra dibaringkan, Bujang langsung pamit. "Saya ceritakan tadi dulu ya, saya sholat subuh dulu." Bujang langsung pergi. Sementara orang-orang mulai berkumpul di rumah Zahra, berbisik-bisik gak jelas. Firman dibantu sunyi berusaha menyadarkan istrinya. Ketika Zahra sadar, dia tampak linglung. Bibirnya masih terkatup, tapi bola matanya terus berair. Sunyi memberinya air putih. Setelah meminum air putih, Zahra terlihat lebih tenang. Gadis muda ini terus memandang ibu angkatnya. Sementara bibirnya terus mengedumel membaca ayat Al-Fatihah. Seperti halnya Zahra, dia juga merasakan kejanggalan di kamar ibu angkatnya. Dia merasa ruangannya lebih dingin dan pengap. Dia juga merasa sesak berada di sana. Si Bujang datang disambut orang-orang yang umumnya penasaran dengan apa yang terjadi. "Saya tidak tahu apa-apa yang terjadi. Saat saya membuka pintu rumah, Bu Zahra sudah tergeletak tidak sadarkan diri di halaman rumahku." Bujang menjelaskan apa yang terjadi. Sementara Zahra belum bisa ditanyai, masih terlihat linglung. Matanya terus berair. Ia mulai mendapati kesadarannya saat anaknya yang bungsu mendekatinya. Bocah yang baru berumur 7 bulan itu memang tidur tidak jauh darinya. Bocah itu merangkak mendekati ibunya. Zahra langsung duduk lalu meraih bayinya. Dia benar-benar menemukan kesadarannya kembali saat dia memangku putranya, lalu mengelus rambutnya. Tangisnya pun pecah. Zahra memeluk bayinya lalu menghabiskan tangis. Suasana harum mulai mendominasi ruangan itu. Semua yang ada di ruangan memandanginya iba. Saat ditanya apa yang terjadi, Zahra cuma bilang bahwa dia hendak mengambil air wudhu, lalu terpeleset jatuh tidak sadarkan diri. Entah mengapa dia tidak ingin menceritakan apa yang dialaminya. Mungkin tidak ingin menjadi penyebab gosip bahwa perumahan ini berhantu. Akhirnya orang-orang beringsut pergi. Firman, suami Bu Rahma, rencana akan berangkat kerja hari itu. Ia memang tetap bekerja di kota Banyuwangi, meski kini istrinya sudah jadi pegawai negeri dan didinaskan di sini. Firman biasa tinggal di mes perusahaan dan pulang seminggu sekali. Tiap Sabtu malam minggu, Senin pagi akan kembali berangkat. Sebelum berangkat kerja, Firman membantu Zahra memandikan anak-anaknya. Putri kandungnya yang paling besar berusia 5 tahun, sedang yang nomor 2 berusia 3 tahun, juga perempuan. Yang terakhir berusia 7 bulan laki-laki.
Sementara Zahra dan Sunyi sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Hari itu setelah semua orang sarapan, suaminya pun berangkat kerja sesuai rencana. Pagi itu setelah suaminya berangkat kerja, Zahra meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendaftarkan putrinya ke sekolah. Pakai sepeda jengki ia membonceng putrinya. Letak sekolah putrinya kira-kira 2 kilo dari rumah dinas. Melintasi pertigaan ala simpen, sambil membonceng putrinya, Zahra masih memikirkan kejadian yang dialaminya. Laki-laki itu masuk rumahku, berarti tempat tinggalnya di rumahku. Entah dari mana ide sinting itu muncul. Zahra terus memikirkan hal itu sepanjang jalan. Setelah mendaftarkan putrinya ke sekolah, hari itu dia dinas seperti biasa. Hari terasa berat. Kejadian semalam terus berputar-putar di otaknya, seolah sengaja ingin menyiksanya. Sekuat apapun ia berusaha menepisnya, tetap saja bayangan laki-laki yang bermain di tiang bendera itu terus mengganggunya. Bahkan hatinya berbunga. Tanpa sadar Zahra senyum-senyum sendiri. Namun kepalanya tiba-tiba sakit saat mengingat kejadian sebelum dia pingsan. Segala tekanan yang dia alami saat sebelum pingsan kembali muncul. Itu sangat menyiksa. Tiba-tiba Zahra berdiri terpaku. Tanpa sadar ia mengalami dejavu atas kejadian semalam. Tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Seolah melihat laki-laki itu kembali sedang menembus pintu dapur rumahnya lalu menghilang. Sementara dia sendiri terpaku di tempatnya tanpa bisa beranjak. Tanpa sadar Zahra mulai menangis. Air matanya terus mengalir lalu jadi isakan hingga bahunya tergoncang. Anak didiknya mulai memperhatikannya, mulai berbisik-bisik. Ruang kelas itu menjadi gempar saat tiba-tiba ia lunglai dan prak. Tubuhnya jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi. Anak-anak langsung histeris melihat ibu gurunya lunglai dan ambruk di depan matanya. Ada yang langsung menghambur menolongnya, tapi ada juga yang menangis ketakutan. Ada yang menghambur keluar dan mengambil inisiatif memanggil guru yang lain. Ruang kelas milik Zahra bersebelahan dengan ruang kelas 3. Bu Rubia langsung menghambur keluar kelas saat mendengar anak-anak di ruang sebelahnya histeris. Ia hampir bertabrakan dengan salah satu siswa yang mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Terengah-engah anak ini bercerita kepada Bu Rubia sambil keduanya berjalan cepat ke arah ruang kelas 4. Tiba-tiba Bu Zahra berdiri mematung, mulai menangis terisak sampai bahunya tergoncang lalu pingsan. Ucapnya menjelaskan, anak-anak sudah berkerumun saat Bu Rubia sampai. Dengan jaket ia mengganjal kepala Zahra lalu berusaha menyadarkannya. Tapi Zahra susah disadarkan. Guru dan anak-anak dari kelas lain pun mulai berdatangan, jubel di ruang kelas 4. Hampir sejam Zahra tidak juga sadar. Akhirnya ia digotong dibawa pulang ke rumah, lalu dipanggilkan mantri kesehatan. Sunyi sambil memangku adiknya yang paling kecil duduk di samping Zahra, terus-menerus meniup ubun-ubunnya. Sementara anak Zahra yang lain dipangku oleh kakeknya. Mantri kesehatan bilang Zahra nggak apa-apa, hanya kecapean. Dari apa yang dialaminya, sepertinya Bu Zahra agak tertekan. Bisa jadi belum bisa menyesuaikan diri dengan suasana baru, lalu kurang tidur. Tadi pagi sudah ditemukan pingsan, lalu langsung mengajar. Ucap mantri menjelaskan. Suhu badannya agak tinggi, itu karena kondisi cuaca. Ucapnya menambahkan lalu memberinya suntikan. Jika obatnya sudah bekerja, suhu badannya akan turun. Jika lelahnya hilang, ia akan sadar. Ucapnya lagi. Sebelum pergi mantri juga berpesan untuk terus mengompres kening Zahra agar suhu badannya turun. Mantri kesehatan juga memberinya vitamin untuk diminum saat Zahra sadar. Sunyi hanya mengangguk tanpa berucap sepatah kata pun. Gadis muda ini meletakkan adiknya di sampingnya, lalu mulai mengompres ibunya sesuai petunjuk mantri kesehatan.
Namun hingga hari berganti malam, Zahra tidak juga terbangun dari pingsannya. Semua orang sudah tidur, tinggal Sunyi yang masih terus menjaganya. Dia melihat ibunya terkadang menggeleng-geleng seperti ketakutan, seolah sedang menolak sesuatu. Di waktu yang lain, tangan Zahra menunjuk-nunjuk ke satu arah. Kadang tiba-tiba memegangi rambutnya, lalu tangannya terangkat. Jari telunjuk dan jari tengah disatukan, seolah dia sedang menjelaskan sesuatu. Zahra seolah sedang mengobrol dengan seseorang. Itu terus terjadi sepanjang malam. Kadang ia terlihat marah, kadang menghibah, kadang tiba-tiba menangis tampak putus asa. Sunyi terus memperhatikan ibunya sepanjang malam, sambil terus mengompresnya. Dia berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Satu hal yang dia pahami, ibunya sedang berbicara dengan seseorang dalam pingsannya. Dia terus menerka-nerka makna dari setiap gerakan dan ekspresi ibunya. Hingga pagi datang, Zahra tidak juga siuman. Panas badannya juga tidak turun, bahkan tubuh Zahra semakin menggigil. Pagi itu si bujang kembali memanggil mantri kesehatan. Zahra kembali diberikan suntikan. Setelah diberi suntikan, ia terlihat lebih tenang. Sepanjang hari itu, para tetangga dan rekan guru datang, silih berganti menjenguknya. Zahra terlihat tenang di siang hari, namun saat surup datang, panas badannya kembali tinggi, mulai mengigau saat hari menjadi gelap.